Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Gita Cahyani dengan NIM 20231128 dari Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan materi pokok yaitu sistem reproduksi pada manusia. Selanjutnya, KD dan indikator. Pada KD 3.1 yaitu menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Indikatornya, pertama, menjelaskan proses pembelahan sel, kedua, menjelaskan sistem reproduksi manusia, ketiga, menjelaskan berbagai kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi, keempat, menjelaskan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Pada KD 4.1 yaitu menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Indikatornya, pertama, membuat laporan tertulis tentang kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Kedua, menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Pertama, menjelaskan proses pembelahan sel. Kedua, menjelaskan sistem reproduksi manusia. Ketiga, menjelaskan berbagai kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Keempat, menjelaskan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kelima, membuat laporan tertulis tentang kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Keenam, menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Selanjutnya, materi pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelahan sel, kedua sistem reproduksi manusia, ketiga kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi, keempat pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Selanjutnya pada RPP saya di bagian metode pembelajaran yaitu ada 3. Yang pertama pendekatan, kedua metode, ketiga model. Pada pendekatan yaitu scientific, pada metode yaitu diskusi dan eksperimen, dan pada model yaitu discovery learning. Selanjutnya aktivitas pembelajaran. Di aktivitas pembelajaran ada 3. Yang pertama kegiatan literasi, kedua critical thinking, dan ketiga collaboration. Pada kegiatan literasi yaitu melihat, mengamati, membaca, menulis, mendengar, dan menyimak. Pada critical thinking yaitu mengajukan pertanyaan, dan pada collaboration yaitu diskusi dan tugas. Selanjutnya, pada RPP saya tipe keterpaduannya yaitu tipe nested. Alasannya karena tipe nested merupakan suatu pembelajaran yang memfokuskan pada pengintegrasian beberapa keterampilan belajar yang ingin dikembangkan oleh seorang pendidik kepada peserta didiknya dalam suatu proses pembelajaran untuk tercapainya materi pelajaran. Selanjutnya penilaian. Penilaian pada RPP saya yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Teknik penilaiannya pada sikap yaitu penilaian observasi, penilaian diri sendiri, dan penilaian teman sebaya. Pada pengetahuan yaitu tertulis atau pilihan ganda, penilaian diskusi, dan penugasan. Dan pada keterampilan yaitu penilaian portofolio, penilaian proyek. Instrumen penilaian pada RPP saya ada 3. Yang pertama, instrumen penilaian sikap, kedua instrumen penilaian diskusi, dan ketiga instrumen penilaian percakapan. Pada materi sistem reproduksi pada manusia ada 4 pertemuan. Pada pertemuan pertama membahas tentang pembelahan sel. Orientasinya, pertama, melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjat syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Kedua, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Ketiga, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Pada aprespepsi, pertama, mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi sebelumnya. Kedua, mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. Ketiga, mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.
Pada motivasi, ada pertama, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, apabila materi ini kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi pembelajaran sel tersebut. Ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung. Keempat, mengajukan pertanyaan kepada siswa. Selanjutnya, pemberian acuan. Pertama, memberitahukan materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat ini. Kedua, memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. Ketiga, pembagian kelompok belajar. Keempat, menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Pada pertemuan kedua, membahas tentang sistem reproduksi manusia. Di orientasinya, pertama, melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Kedua, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Ketiga, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Pada aperpepsi, pertama, mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi sebelumnya. Kedua, mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. Ketiga, mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya, motivasi. Di motivasi pertama, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, apabila materi ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi tersebut. Ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung. Keempat, mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, pemberian acuan. Pertama, memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. Kedua, memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. Ketiga, pembagian kelompok belajar. Keempat, menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya, pada pertemuan 3 membahas tentang kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Di orientasinya, pertama, melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Kedua, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Ketiga, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Pada aperpepsi, pertama, mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi sebelumnya. Kedua, mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. Ketiga, mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya, motivasi. Di motivasi pertama, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, apabila materi ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi tersebut. Ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung. Keempat, mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, pemberian acuan. Pertama, memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. Kedua, memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. Ketiga, pembagian kelompok belajar. Keempat, menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Pada pertemuan 4 membahas tentang materi pola hidup yang menunjang kesehatan sistem reproduksi. Di orientasinya, pertama, melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Kedua, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Ketiga, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Pada aperpepsi,
Pertama, mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi sebelumnya. Kedua, mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. Ketiga, mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya, motivasi. Di motivasi pertama, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, apabila materi ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi tersebut. Ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung. Keempat, mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, pemberian acuan. Pertama, memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. Kedua, memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. Ketiga, pembagian kelompok belajar. Keempat, menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.